Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Rohmin Dauri, Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan DPP PD Perjuangan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan yang suci dan penuh rahmat, yakni bulan Ramadan. Ibadah puasa sejatinya membersihkan diri, merenung dan mengingat kembali kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ibadah puasa yang masih di tengah pandemi saat ini tidak hanya mampu menumbuhkan kepekaan spiritual seorang, namun juga kepekaan sosial kebangsaan kita. Disadari atau tidak, bulan Ramadan justru menciptakan banyak hal yang bernilai, sesuatu yang bermakna bagi kita semua, yaitu keikhlasan dan kesabaran. Terlebih Ramadan adalah bulan untuk berbagi antar sesama manusia, apalagi berbagi dengan mereka yang membutuhkan uluran tangan kita semua. Momen untuk saling menjaga kebersamaan antar manusia tanpa membedakan kasta dan agama. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan. Semoga senantiasa kita diberikan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bunga mawar tumbuh merekah, tumbuh subur di dekat kolam ikan. Ramadan ini penuh berkah, mari kita saling mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sobat BKN dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama kami, Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan, dalam acara Inspirasi Ramadan tahun 2022. Sebelum kita masuk dalam topik pembahasan kali ini, izinkan saya membawakan sebuah pantun untuk Anda sekalian. Pergi jalan ke kota Medan, jangan lupa beli berlian. Marhaban ya Ramadan, kuucapkan untuk keluarga sekalian. Baik Sobat BKN dimanapun Anda berada, Ramadan adalah bulan yang sakral bagi umat muslim di dunia. Ramadan merupakan bulan yang bersejarah bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kita tahu Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah bertepatan saat umat muslim di Indonesia tengah berpuasa Ramadan. Maka sudah menjadi tugas kita untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan penuh inspirasi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, khususnya untuk semakin toleran dan merawat persatuan di Indonesia yang itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya Indonesia. Begitu beragamnya kondisi masyarakat Indonesia, tentu saja kita kerap menyaksikan perdebatan atas suatu isu dengan isu yang lain, atas fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Tentunya ideologi negara kita yang saat ini kita miliki selalu hadir sebagai penengah dan selalu hadir dari berbagai macam perbedaan yang ada, dan tentunya hadir di era perubahan yang demikian cepat. Meski demikian, keberadaan ideologi bangsa Indonesia ini kadang kerap diperdebatkan, kadang kerap dibentur-benturkan dengan suatu nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, kita akan coba untuk membahas tuntas tas berbagai isu tersebut, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan pemahaman yang jernih bahwa agama Islam adalah agama yang ramah dan menjunjung tinggi keberagaman, serta sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya bangsa dan masyarakat kita Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sebuah tema yang menarik, yaitu menjadi muslim dalam bernegara di era atau di tengah arus disrupsi, di era tengah arus perubahan yang demikian cepat. Dan bersama kita telah hadir seorang tokoh cendekiawan muslim Indonesia. Ini anak seorang petani kecil di daerah Sragen, seorang petani dari daerah Sragen yang mempunyai cita-cita besar, sehingga tokoh kita kali ini akhirnya menempuh pendidikan sebagai seorang doktor lulusan dari Harvard University. Selamat sore, Mas Sukidi, saya panggil Mas Sukidi aja. Silahkan. Mas Dr. Sukidi. Ya kan? Selamat sore dan selamat hadir di program Inspirasi Ramadan, Mas Sukidi. Selamat sore Mas Raya Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baiknya saling mas-masan aja Mas Sukidi ya. Baik Mas. Saya juga kali ini ada kebanggaan tersendiri jadi host. Ya. Yang saya hosti adalah seorang intelektual muda, intelektual muslim,
lulusan dari Harvard University, dan kita akan gali hal-hal yang menyangkut bagaimana era-era saat ini berkaitan dengan sesuatu yang perlu kita refleksikan, terutama umat muslim di bulan Ramadan kali ini. Mas Sukidi, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki semangat kegotong royongan, kemudian juga etika yang terus dijunjung tinggi, yaitu hal yang menyangkut prinsip-prinsip kearifan bangsa yang diturunkan turun-temurun. Ya. Bahkan sebelum bangsa ini ada, sebelum negara ini ada, Indonesia, apa sih sebenarnya, dan apakah betul bahwa bangsa ini sudah memiliki roh kegotong royongan, roh persaudaraan, juga spiritualitas yang sebenarnya itu merupakan, kalau Bung Karno, nilai-nilai Pancasila itu tidak saya buat tapi saya gali. Nilai kegotong royongan, nilai kemanusiaan, nilai permufakatan, nilai keadilan adalah merupakan nilai yang ada dalam suatu peradaban bangsa ini sebelum negara ini ada. Apakah bisa dijelaskan betul nggak statement ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memulai dengan ungkapan terima kasih yang teramat dalam tentu kepada Mas Arya Bima, Sami-sami, dan juga keluarga besar PDI Perjuangan atas undangan yang spesial ini. Ya, ini Ramadan yang kedua, Pak. Karena tahun dulu kita undang juga nih. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Undangan spesial karena undangan ini datang di bulan Ramadan, bulan di mana para pendiri bangsa memproklamasikan Indonesia, dan juga bulan di mana Al-Quran diturunkan kepada umat Islam. Iya, Nuzul Quran. Karena itu, momen penting ini, hemat saya, memberikan arti penting kepada umat Islam untuk menjadi Muslim yang baik, sekaligus menjadi warga negara yang baik. To be good Muslim, and to be good citizen. Ini harus menjadi satu tarikan nafas. Tanggung jawab untuk menjadi Muslim yang baik dan sekaligus menjadi warga negara yang baik. Pesan ini penting kita tekankan karena keislaman kita, keislaman yang dianut oleh umat Islam, itu harus sejalan, harus seiring, dan harus dalam satu tarikan nafas dengan keindonesiaan. Ini tidak boleh terpisah, ini tidak boleh terpolarisasi, tetapi harus menjadi satu kesatuan. Satu tarikan nafas. Menjadi Muslim yang baik, itu berarti menjadi warga negara yang baik. Fondasinya apa? Tentu saja Pancasila. Pancasila ini adalah common platform. Titik temu di antara semua elemen bangsa. Tradisi yang berbeda, agama yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, semua diikat oleh satu ideologi, satu keterikatan yang bersifat ideologis dengan Pancasila itu sendiri. Dan bagi umat Islam secara khusus, Pancasila itu merefleksikan satu nilai-nilai keislaman yang termaktub dalam Quran, termaktub dalam hadis, dan juga termaktub dalam tradisi Islam yang kaya itu sendiri. Dan itu sejak Islam mulai didakwakan ke para ulama di Indonesia. Ya? Betul sekali. Terutama sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Bagi umat Islam, ini prinsip tauhid. Prinsip keesaan Tuhan. Ya. Pengakuan bahwa Tuhan Maha Esa, dan karena itu mengakui keesaan Tuhan dengan sendirinya, mengakui prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi ingat, ketuhanan yang Maha Esa ini harus bersifat terbuka. Karena apa?
Karena kita menghadapi satu tantangan bahwa ketuhanan yang Maha Esa ini ditarik ke semangatnya yang eksklusif dan sektarian. Ini tentu saja pengkhianatan terhadap amanah yang diletakkan oleh para pendiri bangsa. Terutama oleh Bung Karno yang menghendaki ketuhanan ini ketuhanan yang leluasa. Ketuhanan yang menampung setiap keyakinan dan agama untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya. Ya. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu bersifat inklusif, bersifat terbuka, bersifat leluasa, memberikan jaminan kemerdekaan kepada setiap umat beragama, kepada setiap warga negara untuk menganut dan memeluk keyakinan dan agamanya. Itu pertama. Yang kedua, fondasi tentang bagaimana menjadi Muslim yang baik dan sekaligus menjadi warga negara yang baik adalah prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini prinsip yang dalam Islam disebut dengan karomatul insan. Penghormatan terhadap the dignity of human being. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang memang melekat pada diri manusia berkat dirinya menjadi manusia. Karena itu dalam Islam dan juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harkat dan martabat ini harus kita junjung tinggi. Harus kita hormati, harus kita berikan respek sepenuhnya. Tidak boleh ada penindasan manusia atas manusia lain. Tidak boleh ada persekusi. Dan tidak boleh ada intoleransi. Karena pemulihan terhadap harkat dan martabat itu bukan saja pesan keislaman, tapi juga pesan dan amanah dari pendiri bangsa. Dan ketiga, fondasi kita untuk menjadi Muslim yang baik dan sekaligus menjadi warga negara yang baik adalah dengan merawat persatuan itu sendiri. Dalam Islam kita selalu diberikan satu titah, satu amanah, satu perintah untuk menjaga persatuan. Bukan hanya persatuan antar umat Islam, ukhuwah, tapi juga ukhuwah watoniyah, persatuan antar bangsa, antar negara, dan persatuan yang lebih universal itu sendiri. Dan ini tentu saja pesan keislaman dan sekaligus pesan kebangsaan, keindonesiaan. Tugas merawat persatuan di tengah fragmentasi, di tengah polarisasi, di tengah masyarakat yang terbelah. Tugas kita sebagai bangsa adalah selalu berikhtiar untuk bahu-membahu untuk merawat persatuan ini. Persatuan ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Di tengah masyarakat yang berbineka tunggal ika, yang berbeda-beda, tapi diikat oleh satu kesatuan. Oleh persatuan itu sendiri. Clear. Dan keempat, Mas Arya Bima, tak kalah pentingnya adalah permusyawaratan itu sendiri. Perintah untuk bermusyawarah. Nabi selalu mengingatkan dan selalu mengajak umatnya untuk wasyawirhum bil amri. Musyawarah. Bermusyawarah dalam segala urusan. Dan baiknya ini, bagaimana, gitu kan? Iya, betul sekali. Enaknya bagaimana? Betul orang sekali. Indonesia cenderung ojo digawe repot. Api piye kan itu kan? Betul sekali. Itu yang permufakatannya. Sehingga perintah untuk bermusyawarah, untuk wasyawirhum bil amri ini menjadi ikatan kita. Bukan hanya ikatan keislaman, tapi juga ikatan kita bernegara. Karena itu menjadi Muslim yang baik, itu yang selalu mengedepankan prinsip musyawarah dan sekaligus prinsip permufakatan. Dan terakhir Mas Bima, tuntutan menjadi Muslim yang baik dan sekaligus menjadi warga negara yang baik adalah komitmen untuk selalu menegakkan keadilan itu sendiri. Al-adalah. Karena keadilan ini amanah Islam dan sekaligus amanah yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Di tengah kesenjangan sosial yang semakin melebar, semakin akut akibat pandemi ini, kita dituntut untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua warga negara. Sehingga kita menjadi bangsa yang tumbuh bersama, yang tegak bersama, yang setara satu sama lain.
Terima kasih Mas Sukidi, luar biasa. Jadi prinsip ketuhanan, prinsip perikemanusiaan, prinsip permufakatan, dan juga prinsip mewujudkan keadilan adalah sesuatu prinsip-prinsip yang dimiliki oleh bangsa ini, yang sekaligus itu adalah prinsip-prinsip yang tidak hanya sejalan, memang itu juga prinsip-prinsip Islam. Dan disinilah titik temu kita dalam kehidupan bernegara, sehingga kita bisa mewujudkan suatu Islam yang inklusif seperti tadi Pak Sukidi sampaikan, yang Islam yang lebih memberikan keteduhan, Islam yang memberikan warna seperti kegotong royongan, dan bagaimana itu semua akan memberi penguatan dalam kehidupan kita berbangsa. Dan pesan yang disampaikan Mas Arya Bima itu mengingatkan saya pada hadis Nabi. Ya. Nabi pernah bersabda bahwa ahabuddin ilallah al-hanifiyah as-samhah. Agama yang begitu dicintai di sisi Allah itu adalah al-hanifiyah as-samhah, yaitu agama yang toleran. Yang toleran. Islam yang toleran. Al-hanifiyah samhah itu memiliki makna bahwa Islam punya kecenderungan untuk menjadi agama yang lurus, agama yang toleran. Karena itu as-samhah itu artinya toleransi. Agama yang menjadikan spirit toleransi, spirit untuk memberikan tenggang rasa, teposiloro kepada sesama, untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi umat yang baik, menjadi warga negara yang baik. Dan toleransi ini menjadi inti dari agama Islam itu sendiri. Agama Islam. Karena itu sejak awal Nabi memberikan satu penekanan pada ad-din as-samhah ini. Agama yang bersikap lapang, bersikap toleran, bersikap memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan keyakinannya. Karena itu prinsip yang dianut dalam Islam adalah there is no coercion in religion, in belief. Tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan apapun dalam beragama. Karena agama itu bersumber dari satu kesadaran yang berangkat dari ruang internal diri kita. Dia bukan berasal dari luar, tapi berasal dari nurani kita. Ya. Karena itu agama dan keyakinan itu menjadi satu God-given liberty. Keyakinan yang diberikan oleh Tuhan. Bersemayam dalam diri kita, dalam nurani kita, yang tidak boleh diintervensi oleh kekuatan eksternal. Karena itu setiap intervensi dari kekuatan eksternal terhadap keyakinan yang bersemayam dalam diri kita, itu sudah masuk kategori persekusi. Oh, luar biasa, luar biasa. Karena apa? Karena agama itu butuh satu ketulusan, butuh satu otentisitas. Agama yang dipaksakan dari luar itu berarti bukan ketulusan. Agama bukan pemberian dari negara, bukan pemberian dari otoritas eksternal, otoritas keagamaan misalnya. Tapi agama adalah sesuatu yang inherent pada diri kita. Asasi. It's God-given liberty. Luar biasa. Luar biasa. Ini kita akan lebih jauh dengan hal-hal yang telah disampaikan oleh Mas Sukidi. Begitu bangganya kita menjadi orang Indonesia, dan begitu bangganya umat Muslim di Indonesia ini. Ini Mas Sukidi, dari berbagai pemberitaan ini, baik di mainstream, baik di online maupun di medsos, terutama pemberitaan internasional, kita lihat akhir-akhir ini, hari-hari ini, negara-negara Muslim di Timur Tengah mulai mengikuti seperti apa yang Mas Sukidi diceritakan tadi. Mulai menjadi negara yang inklusif, membuka diri, menjadi lebih moderat, lebih modern. Bahkan beberapa ulama mengatakan mereka mulai mencontoh keterbukaan Indonesia dalam konteks negara yang mayoritas Muslim yang sangat menghormati keberagaman. Apa Mas Sukidi yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya menjadi keistimewaan
Indonesia sehingga dapat menjadi contoh bagi bangsa lain, terutama mengenai hal yang menyangkut keislaman, kemoderatan, dan kemodernan ini. Ini yang saya bisa tanyakan. Itu pengamatan yang brilian, Mas Arifin, ya. Ya. Brilian karena Indonesia menjadi satu contoh, satu model tentang bagaimana demokrasi, toleransi, dan kebebasan berjalan beriringan di negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Iya. Saya kira salah satu argumen utama yang memberikan spirit itu adalah falsafah yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Karena itu kita selalu berterima kasih dan selalu so grateful to what the founding father did to this nation. Yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Bhinneka Tunggal Ika. Kita memahami betapa briliannya falsafah ini kalau kita bandingkan, kontekstualisasikan dengan spirit yang serupa yang terjadi misalnya di Amerika. Thomas Jefferson, Madison, Benjamin Franklin mengeluarkan gagasan yang kemudian menjadi falsafah bangsa besar Amerika untuk hidup di tengah keragaman, yaitu adalah E pluribus unum. E pluribus unum itu bermakna out of many one. Jadi para pendiri Amerika menyadari bahwa mereka memang berasal dari warga yang berbeda-beda dari segi etnis, dari segi agama, dari segi asal muasal, tetapi mereka diikat oleh satu kesatuan, one itu sendiri. Karena itu Bhinneka Tunggal Ika, hemat saya, itu menjadi ikatan kita dalam bernegara. Bahwa kita memang berbineka, kita memang berbeda-beda, baik dari segi agama, baik dari segi etnis, baik dari segi suku, lebih-lebih dari segi bahasa. Dan kita memaknai semua itu bagian dari divine blessing, bagian dari rahmat Tuhan, bagian dari divine will, bagian dari kehendak Tuhan yang kita terima secara positif dan kita rayakan secara optimis. Luar biasa. Sehingga ini menjadi satu fondasi kita, kenapa kita bertahan dan maju seperti sekarang, karena penghayatan terhadap kesadaran kebinekaan ini. Iya, luar biasa. Kesadaran kebinekaan ini memberikan satu teladan, menjadikan satu pelajaran moral kepada kita untuk hidup berbineka. Ya. Kita mulai puasa berbeda. Tidak Tapi ada karena masalah. umat tidak ada masalah. Karena umat Islam sudah menyadari bahwa kita memang terbiasa hidup berbeda. Beda. Perbedaan itu, keragaman itu tidak pernah menjadi the curse of diversity. Tidak pernah menjadi kutukan keragaman yang membuat kita terpecah-pecah, tercerai-berai, tetapi selalu dimaknai sebagai satu Keniscayaan. satu keniscayaan, tapi lebih penting dari itu adalah satu divine blessing. Sebagai rahmat Tuhan, maka setiap perbedaan itu kita rayakan. Kita maknai secara positif, sehingga kita bisa hidup dalam satu kebinekaan, tapi selalu terikat pada satu tujuan. Tujuan yang ingin kita tempuh untuk mewujudkan. Jadi kebinekaan betul-betul merupakan satu rahmat. Ya. Satu anugerah. Karena sebagian ada yang melihat bahwa kebinekaan, beberapa pembicaraan di media juga dilihat sebagai satu kutukan. Nah ini yang saya kira di dalam tradisi keislaman di Indonesia yang saat ini ditiru oleh beberapa bangsa lain dengan inklusivitas dan keterbukaan inilah saya kira menjadi sesuatu yang harus kita tetap tradisikan dan kita rawat. Saya kira itu Mas Widi. Setuju kali Mas Arifin. Kita harus merawat kebinekaan itu. Merawat. Karena apa? Karena jangan dengan cara pandang yang Islami. Betul. Ini kan sekarang kan justru yang ditarik adalah cara pandang Islami yang kadang melihat kebinekaan sebagai sesuatu tadi. Hal yang
yang kurang menjadi kenyamanan bagi umat Islam. Betul sekali. Ya. Dan ingat bahwa merawat kebinekaan yang Islami itulah yang diucapkan dan digelurakan Bung Karno dalam pidato di hadapan PBB. Di hadapan pemimpin kelas dunia. Bung Karno mengutip surat Al-Hujurat tentang bahwa Tuhan menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bukan untuk saling mendominasi satu sama lain, bukan untuk saling menjajah satu sama lain, bukan pula untuk saling menindas satu sama lain. Ya. Tetapi Bung Karno mengutip pesan Tuhan itu untuk memberikan satu pesan secara global, secara universal, dengan penekanan in order for you to know one another. Lita'arofu. 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 Agar kalian itu saling mengenal satu sama lain. Ini prinsip utama yang harus selalu kita jadikan pegangan. Bahwa kebinekaan menuntut kita untuk saling mengenal satu sama lain. Jadi kebinekaan tidak akan tegak kalau kita bersikap egois. Kalau kita menutup diri terhadap pergaulan antar bangsa, kita menutup diri terhadap pergaulan antar sesama, kita mengisolasi diri dari pergaulan sosial. Kebinekaan tidak akan tegak dengan itu. Kebinekaan hanya tegak kalau kita punya ikhtiar baik, punya itikat baik, ikhtiar baik untuk mengenal satu sama lain. Itu suatu peradabannya. Peradaban baru yang waktu itu kan Perang Dunia Pertama, kedua, di mana bentuk-bentuk penghargaan terhadap perbedaan, terhadap penyelesaian persoalan yang terus diselesaikan dengan konflik senjata. Dan pidato itu menunjukkan bagaimana satu peradaban yang harus dibangun dalam tata dunia baru ke depan. Betul, ya. Dengan cara yang tentunya mengedepankan hal-hal yang lebih menghargai penghargaan pada satu penghargaan. Perbedaan. Dan secara lebih spesifik bahwa kebinekaan itu dibangun di atas fondasi yang ingin saya sebut sebagai on the basis of mutual respect. Sikap untuk respect satu sama lain. Kenapa perlu respect satu sama lain? Karena berangkat dari satu kesadaran bahwa kita semua diciptakan Tuhan secara setara, berhak memperoleh penghargaan, hak dan kewajiban yang setara juga. Karena itu kesetaraan ini menuntut kita untuk memberikan respect yang setara, yang satu sama lain dengan luar setara. Biasa. Karena kemuliaan kita di mata Tuhan itu hanyalah ketakwaan itu sendiri. Jadi ketakwaan itu yang membedakan kita dengan yang lain. Tetapi ingat, yang tahu siapa di antara yang paling bertakwa di mata Tuhan itu hanyalah Tuhan sendiri. Karena itu kita dalam Islam, dalam bernegara, dalam kehidupan sosial tidak boleh mengklaim yang paling suci, yang paling bertakwa, yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling saleh. Tidak boleh sama sekali. Dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan beragama, kita selalu dituntut untuk bersikap humility. The ethic of humility ini, etika kerendahan hati ini harus menjadi panduan kita di tengah kebinekaan. Etika untuk selalu bersikap rendah hati. Untuk menghargai orang lain sebagaimana kita ingin dihargai. Karena itu, do the best for others. Lakukan yang terbaik kepada yang lain. Sebagaimana kita ingin diperlakukan hal yang sama. Ini the golden rule. Ini peraturan suci yang selalu menjadi pegangan kita. Dalam tradisi Islam, ini bagian dari yang disebut dengan Ar-Rahman itu sendiri. Ar-Rahman. Bagian dari compassion. Ya, itu hal yang merupakan satu pemahaman yang cukup mendasar dalam kehidupan kita, Mas Sukidi. Sekarang bagaimana kita melihat sesuatu yang berubah di dalam satu proses kita berhidup, berbangsa, bernegara, berekonomi. Ada istilah globalisasi, ada istilah industrialisasi, ada istilah saat ini
kemajuan teknologi yang demikian cepat, yang kadang era satu dengan era lainnya itu kita nggak bisa lagi mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Tetapi itu faktanya ada, apalagi di era disrupsi pasca pandemi ini. Kita melihat bangsa kita mengalami satu proses perubahan-perubahan, dan ini tidak bisa lagi kita tolak karena era informasi yang demikian cepat. Menurut Mas Sukidi, yang tank global, sekolah di Harvard, tank nasional, tank lokal, bahkan dari satu desa di Sragen, bagaimana sebenarnya kita ingin terus ya, melakukan berbagai inovasi, kita ingin terus bagi masyarakat Indonesia ini tidak tertinggal, kita ingin bagaimana masyarakat Muslim Indonesia ini masuk dalam satu peradaban baru, tapi tetap menjaga kebangsaannya, tetap menjaga kebudayaannya, yang tentu dengan fondasi keislamannya. Itu brilian sekali Mas Rebima. Brilian karena mengingatkan saya pada kemajuan suatu negara yang terkait dengan agama yang dianut, terkait dengan culture yang dianut. Ya, kadang ada kemajuan suatu bangsa tapi meninggalkan satu peradaban kebudayaan atau agama. Betul. Nah, kita ingin sebenarnya betul. Kemajuan suatu bangsa, suatu negara itu harus ditopang dengan agama dan tradisi. Agama dan tradisi. Ya. Karena itu kita bisa melihat contoh kemajuan Amerika. Kemajuan Amerika itu ditopang dengan tradisi yang oleh Max Weber sebut sebagai the Protestant ethic. Etika Protestan. Itu yang membuat semangat produktif. Betul sekali. Karena di kalangan mereka, terutama di kalangan Calvinis, mereka berjuang untuk memahami doktrin di kalangan Calvinis tentang bagaimana kita menjadi bagian dari umat beragama yang masuk kelompok yang disebut dengan the saved, orang yang terselamatkan, bukan termasuk kelompok yang disebut dengan the damned, orang yang terkutuk. Kenapa klasifikasi ini penting di kalangan Calvinis Amerika waktu itu? Karena Tuhan dalam tradisi Calvinis begitu transenden, begitu jauh, sehingga mereka tidak tahu apakah kami kaum Calvinis ini nanti menjadi kelompok yang terselamatkan dan karena itu masuk surga, atau kelompok yang terkutuk karena itu masuk neraka. Mereka menghadapi satu kecemasan teologis, satu ketidakpastian teologis. Bagaimana cara mereka mengatasi ketidakpastian ini? Adalah dengan cara bekerja keras. Bekerja keras. Dan sukses di dunia. Karena kata Benjamin Franklin, pendiri Amerika, success in business, success in work, is a sign of God blessing. Sukses di dunia sini, this worldly asceticism, itu adalah pertanda bahwa Tuhan memberkati kita. Karena itu dalam konteks Indonesia, kemajuan Indonesia ini harus ditopang dengan etika, terutama di kalangan umat Islam. Kita harus mengembangkan satu the Islamic ethic. Etika keislaman yang menuntut umat Islam untuk bekerja keras, untuk disiplin, untuk bersikap rasional, dan untuk berorientasi pada dunia sini, tanpa menyampaikan tentang dunia sana. Otherworldly asceticism. This worldly asceticism, asketisme dunia sini, ini harus menjadi prioritas umat Islam. Dengan cara bekerja secara giat, berkalkulasi secara rasional, dan berorientasi pada kemajuan itu sendiri. Dan ini sebenarnya yang selalu ditekankan oleh Bung Karno. Bung Karno memberikan satu inspirasi kepada umat Islam untuk menyadari bahwa agama yang kita anut ini adalah agama kemajuan. Agama kemajuan. Karena itu Bung Karno selalu memberikan penegasan bahwa agar kalian maju, kalian harus berani dare to think.
Itu moto pencerahan yang oleh Bung Karno selalu dia gelorakan dengan spirit independent reasoning. Gunakan akal Anda. Karena itu Bung Karno memahami Islam itu sebagai religion of reason. Religion of reason. Ya, ad-din al-aql. Agama akal. Dan ini penting sekali karena apa? Karena dengan menyadari Islam itu sebagai agama rasional, agama yang setuju dan sesuai dengan akal manusia, maka umat Islam di tengah pandemi ini harus percaya pada ilmu pengetahuan, pada sains. Perubahan disrupsi tadi ya. Iya. Dan itu juga yang mendorong akan terjadinya kolaborasi, sinergi dengan berbagai komponen umat agama lainnya juga. Betul sekali, betul sekali. Dan itu yang juga ditekankan oleh Bung Karno bahwa spirit negara kita adalah spirit negara gotong royong. Bahu-membahu, bekerja sama untuk kemajuan bangsa itu sendiri. Dalam Quran selalu ditekankan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja samalah dalam kebajikan dan ketakwaan. Karena itu, bangsa ini untuk maju, jangan bersikap egois. Egois, eksklusif jangan. Jangan. Egois jangan. Jangan. Tetapi harus selalu membuka diri terhadap umat lain, terhadap pihak lain, terhadap bangsa lain, terhadap teknologi, terhadap pengetahuan. Kita tidak boleh menutup diri. Kita harus selalu bersikap terbuka, bersikap inklusif, bersikap membuka diri terhadap berbagai inovasi, temuan baru, kerjasama dengan berbagai pihak di berbagai bentuknya. Kita percaya kalau cara pandang demikian, tentu kita akan menjadi bangsa yang berdaya saing, bangsa yang bisa menjadikan berbagai anugerah, aset bangsa baik di laut, di darat, di udara ini menjadi satu resources yang produktif buat kemajuan bangsa Indonesia. Satu, Mas Sukidi, untuk pertanyaan terakhir yang akan mengakhiri kita dalam dialog pada sore hari ini, apa sebenarnya pesan Mas Sukidi sebagai seorang intelektual Muslim, sebagai seorang yang punya pergaulan di tingkat internasional, di tingkat nasional, di tingkat regional maupun lokal, bagaimana agar umat Islam di Indonesia mampu menjadikan bulan Ramadan sebagai satu bulan yang penuh inspirasi untuk kemajuan umat Islam, untuk kemajuan bangsa ini, serta bagaimana umat Islam semakin menguatkan tindakan-tindakannya yang memiliki semangat kearifan khas keindonesiaan, dan itu sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Tadi Mas Sukidi sampaikan, tentunya sejalan nilai-nilai Pancasila, sehingga kita akan menjadi mercusuar bangsa-bangsa lain, akan menjadi contoh bangsa-bangsa lain. Mohon maaf, di Amerika, di Eropa, sebagian ada Islamophobia yang dilihat Islam menjadi satu ekspresi kekerasan. Tapi ternyata mereka belajar dari kita, melihat Islam menjadi sesuatu yang teduh, Islam menjadi sesuatu yang menjawab berbagai persoalan bangsa dunia ini ke depan, termasuk tadi teknologi yang peradaban, teknologi, modernisasi, globalisasi. Apa yang bisa disampaikan pesan-pesan kepada kalangan milenial khususnya untuk optimis, untuk pride bahwa bangsa ini adalah bangsa yang akan menjadi epicentrum. Sebagai umat Islam, kita perlu menjiwai apa yang oleh Bung Karno sebut sebagai api Islam. Inilah spirit Islam yang digelorakan Bung Karno agar kita menjiwai pesan-pesan substantif, pesan-pesan utama yang diajarkan dalam Islam. Karena itu, umat Islam harus selalu menjunjung tinggi ketuhanan yang lapang,
Ketuhanan yang memberikan satu kebebasan kepada semua warga negara untuk menganut agama dan keyakinan. Umat Islam harus selalu menjunjung tinggi satu prinsip pemuliaan terhadap harkat dan martabat manusia. Dan tak kalah pentingnya, sama pentingnya adalah umat Islam harus selalu menjaga tali persatuan. Tali persatuan. Di tengah masyarakat kita yang terkoyak. Tali persatuan ini yang mengikat kita sebagai satu kesatuan bangsa. Ya. Dan itu modal untuk kita terus akan lanjut maju dan maju. Betul. Dan tak kalah pentingnya, umat Islam harus selalu menjaga satu prinsip musyawarah. Setiap urusan harus diselesaikan dengan prinsip musyawarah. Sehingga kita selalu menebarkan satu semangat kebersamaan. Semangat unity, semangat togetherness, semangat gotong royong untuk mencapai satu tujuan Indonesia yang maju itu sendiri. Tak kalah pentingnya, kita harus selalu menegakkan prinsip keadilan. Keadilan yang universal. Keadilan yang bersikap adil kepada semua warga negara. Keadilan yang universal. Saya kira dengan menganut prinsip-prinsip itu, dengan menganut apa yang disebut Bung Karno sebagai api Islam, kita bisa menjadi Muslim yang baik dan sekaligus menjadi warga negara yang baik. Keislaman kita dalam satu tarikan nafas dengan semangat keindonesiaan. Umat Islam menjadi umat yang terdepan dalam ikhtiar untuk memajukan negeri ini. Umat Islam selalu memberikan kontribusi, selalu menjadikan solusi bagi kemajuan Indonesia, bukan menjadi beban bagi Indonesia. Luar biasa. Saya seperti mendengarkan kuliah Mas Sukidi. Saya berpikir hal-hal yang pernah saya temukan, saya rasakan hidup di Indonesia ini, dan luar biasa pembicaraan kita pada sore hari ini. Waktu ternyata membatasi kita untuk mendalami lebih lanjut, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan Mas Sukidi. Terima kasih. Baik Sobat BKN, dimanapun Anda berada, begitu luar biasanya perbincangan sore hari ini dengan Mas Sukidi, intelektual muda Muslim, sampai betul-betul tak terasakan bahwa kita sudah sampai pada penghujung acara. Meski demikian, pada sore hari ini banyak hal luar biasa. Kita mendapatkan bagaimana cara pandang hal yang terkait dengan keislaman, kebangsaan, yang tidak hanya itu menjadi fondasi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tapi juga menjawab berbagai persoalan bangsa ini ke depan. Karena semuanya akhirnya terajut, akhirnya semua menjadi menyatu di dalam suatu dasar falsafah hidup kita bernegara, yaitu Pancasila. Kita ingin mewujudkan bagaimana menjadi Muslim dalam bernegara di tengah arus disrupsi saat ini, menjadi seorang Muslim atau menjadikan Islam yang rahmatan lil alamin, yang itu semuanya akan menjadikan Indonesia yang lebih teduh, Indonesia yang lebih inklusif, menjadikan Indonesia yang tentunya akan bisa mengatasi berbagai persoalan saat ini maupun ke depan. Kita bisa memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila yang menuntun rakyat Indonesia untuk bersikap adaptif terhadap kemajuan zaman, begitu juga senafas dengan nilai-nilai keislaman. Pancasila sebagai ideologi bangsa juga terbukti mampu menjadi benteng masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai perubahan yang demikian cepat, yang itu semua menjadi lebih dipercepat karena adanya pandemi COVID-19. Sobat BKN, seperti yang disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato perayaan kemerdekaan Republik Indonesia,
di tengah suasana bulan Ramadan, siapa ingin memelihara mutiara harus ulet menahan nafas dan berani terjun menyeberangi samudra yang sedalam-dalamnya. Semoga perjuangan kita di bulan Ramadan yang ulet dan menahan haus dan lapar hingga hawa nafsu mampu mengantarkan kita memperoleh mutiara kehidupan dalam bentuk hidup yang lebih baik dan harmoni di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Kita akan berjumpa kembali esok hari di program menjelang buka puasa, tentu pada jam yang sama di akun YouTube TKN PDI Perjuangan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Mas Sukidi. Terima kasih Mas Arya Bima.